Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan luas permukaan tabung, ya. Nah, di sini untuk contohnya sendiri, contoh ya, diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan yang A luas limut tabung, yang B luas permukaan tabung. Nah, sini ditulis solusi ya, karena kita harus membiasakan kalau ada soal-soal seperti ini, kita tulis dulu diketahui, ditanya, dan jawab. Supaya untuk mempermudah kita dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang. Ya. Diketahui, yang pertama di sini kita baca lagi soalnya. Diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm. Nah, jari-jari ya. Jari-jari itu lambangnya R kecil. Nah, jari-jarinya di sini 7 cm. Berarti kita tulis R-nya 7 cm. Nah, biasakan kalau dari diketahuinya sudah diketahui R, maka langsung kita tentukan nilai Pi-nya. Ya. Nah, jadi kalau diketahuinya jari-jari atau diameter atau yang ada kaitannya dengan lingkaran, maka setelah diketahui jari-jari, ini kita langsung bisa kita tentukan nilai Pi-nya. Nah, untuk nilai Pi sendiri, nah ini lambang dari Pi ya. Untuk nilai Pi sendiri ada dua pendekatan ya. Yang pertama nilai pendekatannya adalah 22/7. Ini dipakai kalau jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Dan nilai pendekatan yang kedua adalah 3,14. Ini dipakai kalau jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Ya, jadi untuk nilai pendekatan Pi sendiri ada dua. 22/7 dan 3,14. Nah, berhubung di sini jari-jarinya atau R kecilnya adalah 7, maka nilai Pi yang kita pakai yaitu 22/7. Karena 7 merupakan kelipatan dari 7. Nah, selanjutnya dari soal di sini diketahui dan tingginya 10 cm. Berarti tinggi. Tinggi itu lambangnya adalah T kecil ya. Nah, T-nya adalah 10 cm. Nah, jadi yang diketahui dari soalnya jari-jari sama tinggi, jari-jari dan tinggi. Pi-nya ini langsung kita tentukan kalau jari-jarinya atau diameternya dari soal sudah diketahui. Nah, yang ditanya ya ada dua, A dan B. A dan B. Yang A-nya yang ditanyakan adalah luas limut tabung, LS tabung. Dan yang B-nya adalah luas permukaan tabung atau LP tabung. Ya. Langsung kita jawab. Nah, kita jawab yang A dulu. Luas limut tabung. Nah, luas limut tabung itu rumusnya adalah 2 pi RT. Nah, ini adalah rumus luas limut tabung. Ya. Maka langsung kita tentukan angka-angkanya. 2 tetap 2. Pi-nya kita lihat dari yang diketahui. Pi-nya adalah 22/7. Dikali R-nya, lihat yang diketahui, 7. Dan tingginya, lihat dari yang diketahui, itu adalah 10. Nah, tinggal kita hitung saja di sini. Nah, 7 dibagi 7, hasilnya 1 ya, atau kita coret aja, hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Maka hasilnya di sini 2 kali 22. Nah, tinggal kita tulis aja sisa yang tinggal dikalikan. Jadi 2 kali 22 dikali 10. Ya, karena 7 dibagi 7 udah 1, 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Maka hasilnya 2 kali 22 itu 44. 44 kali 10 yaitu 440. Satuannya cm karena berkaitan dengan luas kasih persegi. Ya, jadi hasilnya 440 cm persegi. Nah, itulah luas limut tabung. Nah, sekarang masuk bagian B, yaitu luas permukaan tabung ya atau LP tabung. Nah, luas permukaan tabung. Nah, itu rumusnya adalah 2πr dikalikan R ditambah T. Nah, ini rumusnya. Nah, maka langsung 2-nya tetap 2 dikali Pi-nya. Lihat yang diketahui. 22/7 kali R-nya. 7 dikalikan R-nya.
7 ditambah T-nya 10 ya. Maka di sini ini bisa dibagi juga nih. 7 bagi 7 dapat 1 atau 1 tidak perlu ditulis. 2 kali 22 langsung aja saya tulis ya. 2 kali 22 hasilnya 44 dikalikan 7 tambah 10 yaitu 17. Nah, tinggal kita kalikan 44 dikali 17 ya. Nah, hasilnya adalah 748, satuannya cm karena berkaitan dengan luas kasih persegi. Jadi hasilnya 748 cm persegi. Itu adalah contoh yang pertama. Sekarang kita langsung lanjut ke contoh bagian kedua. Nah, di sini contohnya ya. Diketahui luas selimut suatu tabung adalah 1408 cm persegi. Oh, sudah diketahui luas selimutnya ya. Nah, jika jari-jari alasnya 14 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, jawab. Harusnya jangan jawab tadi ya, harusnya solusi aja karena kita tulis dulu diketahui ya. Nah, diketahui dari soalnya luas selimut tabung. Oh, berarti diketahui luas selimut tabungnya. Luas selimut tabung itu adalah 1408, satuannya cm persegi. Nah, dan juga jari-jari ya, jari-jari itu lambangnya R kecil, jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, kalau jari-jarinya sudah diketahui, bisa langsung kita tentukan nilai pi-nya. Pi-nya kita gunakan 22/7. Kenapa 22/7? Karena jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7. Nah, setelah diketahuinya sudah kita tulis semua, langsung ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, kita tulis di sini LP tabung ya. LP tabungnya berapa? Langsung jawab. Nah, kalau kita gunakan rumus yang tadi, yaitu luas permukaan tabung itu adalah 2πr dikalikan R tambah T. Nah, kalau kita gunakan rumus yang ini, nah 2πr dikalikan R tambah T, nah 2 pi-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, T-nya belum. Nah, kita akan kendala di T. Ya. Nah, kalau mau mencari T bisa dengan menggunakan luas selimut tabung, tapi mungkin itu butuh waktu yang agak lebih ya. Nah, kita harus nyari T-nya dulu, baru nanti kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung. Nah, tapi supaya lebih cepatnya untuk soal seperti ini, bisa kita langsung gunakan konsep ya. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Yang pertama ya, yang tadi saya bilang, kalau menggunakan rumus ini kita harus cari dulu T-nya. Nah, maka ini butuh waktu yang agak lebih ya, agak lama. Nah, bisa juga menggunakan cara lain, langsung saja ya. Cara lain kita gunakan rumus konsep, yaitu luas permukaan tabung itu adalah konsepnya 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, kenapa 2 kali luas lingkaran tambah luas selimut tabung? Karena kalau tabung itu dibedah, nah jaring-jaringnya akan berupa seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tabung dibedah, jaring-jaringnya akan seperti ini. Jadi tabung itu terdiri dari 3 sisi. Sisi atas dan sisi bawah berupa lingkaran. Sisi selimutnya berupa persegi panjang. Ya, jadi kita gunakan konsep juga boleh ya. 2 kali luas lingkaran karena lingkarannya ada 2 ditambah luas selimut tabung, Karena di sini sudah diketahui dari soalnya adalah luas selimut tabung. Jadi cukup kita tulis 2 kali luas lingkaran berarti 2 kali luas lingkaran rumusnya PR kuadrat ya, ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung dari soalnya sudah diketahui 1408. Jadi langsung kita masukkan. Jadi kita hanya menghitung 2 kali PR kuadrat saja ya. Jadi 2 kali pi-nya dari soal sudah diketahui 22/7. Oh maaf, bukan dari soal ya, tapi dari soalnya jari-jari. Maka dari jari-jari ini bisa kita tentukan nilai pi-nya. Dikalikan R-nya,
R-nya adalah 14 dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan cukup kita tulis 2 kali aja. Jadi 14 kuadrat berarti 14 kali 14. Supaya nanti ngitungnya lebih enak ya. Ditambah 1408. Nah, maka hasilnya di sini tinggal kita coret-coret saja. Atau kita bagi ya, 14 dibagi 7 dapat 2. Ya, tinggal kita hitung di sini. 2 kali 22, 44. 44 kali 2, 88. 88 kali 14. Nah, hasilnya 88 kali 14 itu hasilnya 1232 ditambah 1408. Maka hasilnya di sini 2640, satuannya cm persegi. Nah, begitulah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.